gagal. Ah, oke. Ya udah pakai yang biasa aja dulu. Soalnya belum termasuk syarat-syarat gitu loh. Nanti kita pakainya Squalize saja. Oke. Jadi diharap ya Reva dimengerti karena ini sangat apa ya bahasanya sangat krusial gitu. Kalau misalkan ketinggalan bakal nggak ngerti sampai selamanya gitu. Jadi jangan sampai berlarut-larut kita. Oke. Nah, pahamin betul-betul. Kali ini diulang. Ini tentang eh, out dasar, JSON Web Token, by Crypt. Konsepnya udah dijelasin kemarin. Tujuannya kita memahami betul-betul autentikasi dasar, JWT, dan by Crypt. Menerapkan hashing password di backend yang pernah kita sudah coba, lalu mengimplementasikan login dan register, gitu ya, dan mengenal relasi table one to many dan main to many ini besok. Ini hari berikutnya. Ini besok. Oke. Terus konsepnya gini. User kirim username dan password. Nanti server mencek data user itu di database. Jika valid, nanti dibuatin token. Jadi ini proses register. Ketika valid, nanti JSON Web Tokennya terbentuk. Nah, token dikirim ke klien dan disimpan di browser di local storage. Setiap request berikut pakai header authorization bearer tokennya. Nah, bearer token ini nanti invalid dalam 1 jam gitu biasanya. Itu untuk apa bahasanya untuk security-nya gitu. Nah, hash password dan by crypt itu yang kemarin kita bilang prosesnya namanya hash password. Tapi passwordnya di by crypt jadi angka unik. Contohnya kayak gini. Bentar. Tergantung apps-nya mau di uh, setting atau tidak gitu. Itu kan apps dia jatuhnya. Iya, tapi kayaknya dia apps. Kalau apps mah enggak. Kalau apps nggak pernah disetting logout untuk timeout, tapi kalau web harus. Ada jadi celah nanti untuk masuk hacker. Nah, password yang dimaksud ini proses hashing namanya. Dimana caranya itu pakai by crypt. Jadi angka unik. Jadi setiap password yang masuk ke database si programmer back-end engineer ya gitu, back-end developer yang nggak tahu password dari username tersebut gitu. Oke. Caranya masih sama. Install JSON Web Token. Nanti ada proses generate token. Expire dalam berapa lama nih? 1 jam, 1 hours. Ada verifikasi token. Terus gunain di header nanti di front end kayak gitu. Nah, itu penjelasan. Karena memang nih, bentar ya. Bisa tuh ternyata kalau menit bisa, second bisa, days bisa. Ya, M artinya menit, second, days, sama
Tapi karena sebenarnya 1 hours itu bukan standar juga ya. Coba standarnya berapa sih? Kita pakai yang standar aja. Kalau memang standarnya 1 hours, ya udah 15 menit sampai 1 hours. Yang sering dipakai ini 1 hours. Tuh aman ya. Oh enggak. Oke, kita lanjut. Nah, penjelasannya cukup sampai sini gitu ya. Langsung kita praktekin. Pertama, ini kita contoh lagi deh di sini. New folder. Kali ini kita tidak integrasi ke front end. Tugasnya fokus ke Bikegrip karena dilihat dari bobotnya ternyata Reva marah itu nggak bisa ngikutin, belum bisa ngikutin gitu, bukan nggak bisa. Oke, ini ya kita buat env, jangan lupa. Sudah, terus kita buat kalau setiap initiate project baru gitu ya, karena kita benar-benar kosongan nggak pakai extension, kita npm init namanya new folder. Kenapa? Coba sini. Nih ya, npm init biasa itu membuka wizard interaktif satu per project, versi, deskripsi, entry point, author dan sebagainya. Minnya langsung membuat file package.json tuh. Jadi tanpa ditanya-tanya. Sedangkan kita benar-benar mau satu per satu gitu. Apakah namanya new folder? Tuh dia nanya. Ya, versinya 1000, ya. Deskripsinya ada gak? Nggak ada. Entry point-nya index.js, ya. Test comment-nya belum ada. Git repositorinya kalau mau taruh bisa. Keywordnya taruh bisa. Autornya siapa, lisensi dan sebagainya. Kalau oke, dibuatin kayak gini gitu ya. New folder, version, main, script, author, lisensi, description, yes, terbentuk package.json. Nah, di dalam package.json ini kita butuh extension di mana ada Bikegrip, PMI Bikegrip, terus ada course, ada .env yang akan kita pakai, .env. Selanjutnya ada express.js, terus selanjutnya ada JSON, web token, dan Postgres-nya. Plus Nodemon. Ya. Nodemon kita pisah nanti deh. npmi dulu. Kenapa nih? Oh, enggak berhasil ya. Semua masuk dependencies. Nah, untuk masuk dev dependencies, kenapa? Course itu apa ya penjelasannya? Course origin. Course itu apa? MI course gunanya. Course itu origin gitu ya. Jadi kalau kita mau, misal kita mau masuk ke salah satu front end gitu ya, nggak ada tokennya gitu, protectnya tuh course origin gitu. Nah, penjelasan course origin tuh nih, course origin resource sharing. Fungsinya untuk mengizinkan atau menolak permintaan HTTP dari domain yang berbeda. Masalah yang diatasi course secara default melarang request lintas domain.
Nah, kalau kita tokennya salah aja satu huruf, nah itu course itu yang ngeblocking. Nah, nanti kita gunakan course itu di front end kayak gini, back end gini. Nah, course ini untuk ngeblok dari back end. Contohnya apa ya? Belum ada front end, nanti deh. Pokoknya bayangannya coba bentar ya. Nih. Analoginya dong. Pakai gambar. Ada ya. Beda, course origin tuh lebih kompleks. Jadi sebelum dia minta data udah di blocking duluan. Makanya step by step untuk integrasi headers ya, namanya headers untuk API itu sangat penting di front end, kalau enggak ke blocking sama course origin. Nah, course origin itu memang yang integrasi adalah sisi back end supaya nggak sembarangan orang. Tapi kalau betul pasti masuk, nggak mungkin enggak kayak gitu. Tar lama dia. Nah, biar gampang ini nunggu ini. Lama generate. Terus kenapa kalau di refresh? Nih, contoh ya, ini front end, ini back end 8000. Ketika front end mau get API, nih request get API Candy gitu ya, itu ada blockingnya tuh course. Makanya adanya settingan header nanti. Ini header tuh yang di sini nih, Thunder header nih di sini. Ada settingan headers itu untuk blocking protect gitu ya, sisi back end agar tidak sembarangan orang bisa masuk. Kayak gini nih contohnya. Ini logout, harus ada token baru dia bisa logout seperti itu. Nah, ini dia. Jadi browser nih, UI interface. Terus sorry ini browser, ini front end. Nah, untuk masuk ke back end server tuh ada security gate, disebutnya course. Ini panahnya salah, sebenarnya panahnya di tengah sini, di antara middleware tuh untuk ngechecking. Middle truth untuk checking, kalau course itu blocking. Iya, enggak. Gitu. Paham nggak, Reva? Oke. Kurang lebih kayak gitu ya. Nanti kita praktekin. Ya. Ya. Contoh course get API. Nih, course origin tuh kalau misal kita ya gagal get gitu ya, gagal get API. Mana ya? Nanti muncul course origin gitu. Mana ya?
Iya dong. Nih, secara default sisi client side gitu ya, saat ini diblokir untuk akses sebagian besar data pada website dengan pembatasan semua browser utama. Dengan ada fitur Cores Origin pada browser ke web service, data tersebut tidak akan terbuka untuk semua klien sehingga dapat mengamankan data yang di-fetch dari domain tidak dikenal dan akan menampilkan pesan error khas blocking by Cores Origin, no access control allow origin, kayak gitu tuh, merah. Yang artinya di blocking, kita nggak bisa masuk dan tidak bisa dapat data. Kalau jebol Cores Origin-nya atau berhasil lah bahasanya, pasti dia gini, data API-nya berhasil tuh muncul ya. Nah, ada dampak nih kalau kita salah konfigurasi Cores. Data kita di database bisa dicuri. Ada cross-site scripting, hacker dapat melakukan serangan tuh, menginjekkan skrip berbahaya untuk mencuri data sesi atau melakukan tindakan tidak sah atas nama pengguna, kayak gitu-gitu. Nah, jadi Cores itu penting. Nah, kesimpulannya, ada fitur Cores tidak dapat melakukan pertukaran data antar domain lain yang tidak diizinkan. Cores adalah salah satu cara, ini banyak cara sebenarnya, cuma salah satu aja cara dari banyaknya cara untuk meningkatin keamanan pada website. Sebenarnya udah standar, tapi udah bisa juga dijebol gitu ya. Tapi intinya kita pakai standar dulu aja, sisanya untuk pengembangan security hackingnya nanti di tahap udah terjun lah di bagian misal back end engineer, ada seniornya, nanti bisa diajarin lebih gitu ya untuk bagian protect data. Bahkan ada posisi tertentu untuk cara mengenkripsi atau mengamankan database. Namanya posisinya job description, job role-nya dia cyber security gitu, cyber security developer. Udah ada back end engineer fokusnya untuk ngembangin data gitu ya, yang multitasking, multi dynamic. Nah, adanya satu orang cyber security developer ini khusus untuk memprotek data-data perusahaan gitu. Tapi standarnya backend harus tahu apa aja sih untuk memblokir kayak gitu. Bahkan kalau ngobrol sama cyber security developer harusnya nyambung, frontend juga nyambung gitu, full stack juga nyambung, karena semuanya standar gitu. Tapi cara-caranya, flow-nya nanti dia yang lebih paham, kurang lebih seperti itu. Oke. Nah, ini udah selesai, kita no demonnya belum untuk ngerunnya. Kita npm i min g no demon, nanti dia masuk di dev dependencies. Lah, kok nggak masuk? Mana ya? Oh, min g, harusnya bentar, lupa. Biar masuk dev dependencies. Kalau ada yang ingat, Repa. Oke, main maksudnya gimana tuh? Nah, min save dev. Nah, masuk ya. Dev. Nah, ada dev min save dev dependencies. Masuk. Dah. Kita setting devnya, jangan lupa untuk ngejalanin. Nah, ini dalam nodemonnya ngebaca di dalam folder src. Secara default kita harus buat structure-nya dulu. Kita punya src, punya SQL nggak perlu dulu lah. src, dalam src ada kok file sih,
middlewares, lalu ada roots, selanjutnya ada utils. Di dalam SRC ada folder index untuk ngejalanin .js. Terus ada db juga, db.js. Kita setting dulu indeksnya. Import express. Biar cepat. Express .env jangan lupa, karena .env ini dipakai itu untuk konfigurasi portnya proses .env ini. Gak akan bisa dipanggil kalau nggak ada .env, import .env. Nah, course-nya test connection, db itu nanti dipakai untuk test connection, jadi semacam try catch-nya nanti di dalam db. Nah, selanjutnya .env nya jangan lupa kayak gini. Nah, ini cara bacanya .env config consapp express, ini default ya, consport process.env port. Nah, kalau kosong nggak ada environmentnya di variable port ya, .env di sini dia akan secara default mengarahkan ke port 8000. Nah, env kita belum setting nih, kita stop dulu, kita break, kita masuk ke dalam sini. Kita ada port 8000, jwt script ini kosongin dulu aja. Database URL-nya biasa Postgres /2 Postgres. Ini password, ini username. Bentar, defaultnya bentar. Nah, defaultnya kayak gini. Nggak apa-apa deh. Mana? Tek. Add Postgres, karena kita db-nya Postgres, / usernya. Di sini gue usernya Postgres, passwordnya gue passwordnya 1 sampai 6. Add hostnya apa? Kita pakai localhost. Kalau udah pakai API harus pakai API. Terus database-nya apa? /database. Database-nya gue namanya MyDB. Itu ceknya di mana? Di sini. MyDB ya. Kalau dilihat di properties, tuh database-nya MyDB. Usernya tadi nih Postgres. Gua nggak rubah-rubah. Oke, selanjutnya environment sudah siap. Balik lagi ke index. Kita lanjut app use course app use express JSON. Nah, ini app get slash aja nandain bahwa server kita udah running. Nanti di browsernya gitu ya, ngecek aja sih checker. Yuk. Ya, gitu aja. Gitu. Nah, app use out. Nah, out router. Dia manggil ini, file ini. File ini tuh kita out routernya belum ada ya. Kita panggil rootsnya. Roots buat dulu file namanya out roots.js. Isinya apa aja sih? Nah, banyak nih. Ini biasa db.js kita pakai ini dulu deh biar nggak pusing.
PKG ini Postgres, inisial aja PKG. PG juga boleh, bebas. Terus import .env config, conspool biasa. Nah, export conspool, new pool, connection string. Nah, ini database URL-nya. Export as. Nah, udah. Di env udah ada. Nih database URL. Kita lanjut. Export asynchronous test connection. Gimana? Ya, port. Jadi port itu sebenarnya static. Ya, tapi lebih baik di env. Kalau yang tadi di indeks ini hanya atau aja ya. Kalau nggak ada dia lari ke 8000 gitu. Tapi pastikan di environment dengan yang indeks itu sama. Nanti nggak pusing nanti nggak nemu. Lanjut mana tadi DP ya. Nah, ini export asynchronous test connection hanya untuk tes. Dimana ada try catch, resultnya poll query select no, console log database connected. Jadi kalau memang berhasil gitu ya, kena koneksinya gitu ya kita ke database, pasti muncul console log ini di bawah. Tapi kalau gagal, nanti ada checkernya nih, console log error, database koneksi error message-nya dikasih tahu buat bantu kita solving gitu. Jadi nggak statik ya. Oke, kita lanjut ke outroots. Udah seperti ini konstruktornya, router dari Express.js. Nah, kita buat register dulu. Dimana register ada router post register asynchronous request response. Nah, registernya itu yang di request body ada 3. Kalau di sini gua yang require name, email, and password. Try catch nih masuk. Jika tidak ada name, email, password gitu ya, maksudnya tidak ada name, tidak ada email, tidak ada password, atau tidak ada email atau tidak ada password, maka munculin respon status 400, semua field wajib gitu ya. Kalau nggak bisa register dia. Kita blocking di situ di di backend. Nah, selanjutnya cek user jika ada. Ini exist. Await pull query, select table from user. Nih syaratnya kita punya table dulu. Table user. Di sini kita sudah pernah inisialisasi table user di mana ada ID, name, email, password, create add, update add. Ya, jadi wajib nih, kalau nggak ada nggak bisa, nggak jalan registernya. Selanjutnya kita lanjut from where, di mana email. Jika sudah pernah ada email gitu ya, masukin di variable ini. Nah, selanjutnya logiknya jika exist, maksudnya ada emailnya, row length lebih dari 0, return response statusnya 409. Ini dari dokumentasi. Jadi email already exist, jadi sudah pernah ada, sudah pernah register ya, gitu kan. Terus, nah, proses hash password setelah berhasil kita cek semuanya gitu ya, dia masuk ke hash password. Nah, hash password ini hash bcrypt masukin nih, proses bcrypt hashing, ini bawaan dari bcrypt ya, dot hashing password 10 karakter maksimal ya. Ini proses hashnya dengan cara di bcrypt. Nah, jika sudah password udah ke hash nih, masuk kita initiate const results await pull query, insert into name, email, password, value-nya 123, return ID, name, email hash. Ini untuk resultnya. Oke. Selanjutnya berarti sukses nih. Ya, ini udah insert nih, udah masukin nih ke database. Insert masukin ke table users kata dia gitu ya. Dimana ada
name, email, password dari mana? Dari request body. Value-nya diurutin 1 2 3. Terus balikin return ID, name, email. Gitu ya. Name, email, has. Itu sudah has. Saja respon statusnya 201. Ini dari dokumentasi. Jika berhasil bikin user bukan 200 gitu, tapi 201. Munculin user. Ini kita taruh di variabel user. Result ini bebas ya, mau langsung bebas, tapi kita bungkus sama user gitu. Result row ke 0. Ya, kita coba tes nih. Yuk. Apa? Boleh. Oke, kita coba npm run dev dulu ya. Apa nih? Oke. Ini harus dimatiin dulu ya. Ini udah mati ya. Bentar. Express, import Express modul. Ini udah. Bentar. Index.js tab modul. Oh, indeksnya belum kelar, bro. Index.js-nya. Setelah app use, jangan lupa listen-nya. Nih ya, listen. Listen, port, panggil, asynchronous, console log, server running di port berapa. Nah, ini ada proses checking, await test connection. Kita ulang. Apa nih? Aduh, kok modul nggak ada? MJS extension. Bentar. Oh, ini tab modul. Tab modul wajib ya. Iya. Cek. Matiin. Run ulang. Oh, ini. Out user. Bentar. Out. Tetap. Nah, ini export defaultnya belum ada. Harusnya udah. Oke, berhasil. Server running. Database connected. Ini database connected dari mana? Dari db.js sebagai test connection. Jadi ada checkernya kita. Ini ada jamnya ya. Jam berapa, detik berapa udah connect. Gitu ya. Kita tutup. Kita coba register. Ya. Tadi bisa digini nggak? Up. Oke. Ini kecilin. Tadi ya register. Kita berhasil kita insert. Kalau nggak berhasil kita tolak 500. Kita tes passwordnya 12 sampai 8. Ini dimana require semua. Send. Oke. Email already exists. Kita cek database. Pasi@mail.com udah pernah ada. Kita register lain. Misal Reva. Kita send. Oke.
User ID 2 reva@mail.com berhasil nih ya. 201 berhasil terbentuk kalau 201. Ini kenapa ada usernya dulu? Ini kita bungkus. Ini suka-suka kita gitu ya. Defaultnya mau seperti apa? Bisa kayak gini langsung nih. Kalau kita hapus user objeknya, nanti dia misalkan Faiz gitu ya. Faiz itu ya, nggak ada. Jadi responnya itu harus fix. Kalau memang harus pakai key result dulu, fix tuh, jangan dirubah-rubah. Update tetap harus pakai key ini user begini. Kalau dirubah lagi gitu ya, nanti front end marah-marah tuh. Kemarin ada usernya udah saya panggil, sekarang dihapus kayak gitu. Saya jadi harus rubah code, berantem tuh. Jadi kalau mau rubah yang benar, jangan dirubah-rubah lagi gitu. Makanya backend tuh selalu terikat sama dokumentasi. Jadi setiap habis buat API, dia buat dokumentasinya tuh. Cara masukin token, headernya apa aja yang require, bahkan responnya contohnya seperti apa. Berubah, nah udah backend yang perbaikin, frontend nggak mau gitu ya. Gitu, ini berhasil. Sekarang kita buat login. Dimana login? Biasa router post, metodenya post /login asynchronous request respond, dimana yang wajib require login hanya email dan password. Request body, dari sini const result await ya. Full query-nya apa? Kalau mau nampilin result tuh hasil ya. Select bintang from user where email 1. Dah aja simpan dulu di result. Nah, jika result.rows gitu ya. Rows dari mana? Nih dari sini nih. Ada rows ke 0. Rows.length panjangnya jika sama dengan 0 berarti user tidak ditemukan. Ya. Tapi const user result.row 0 array ke pertama disimpan dulu usernya, const valid. Nah, langsung di bytecrypt compile synchron password user password. Password tuh dari request body, user password tuh password yang dimasukin. Nah, yang udah kesimpan di database user nih dari sini nih. Ini kan ada proses apa namanya? Ini proses get email password, get email nih ya. Jadi ada select bintang from table user, tampilin email. Nah ya, makanya di sini ada dibungkus di apa ya bahasanya, diolah lagi gitu ya. Const user result ini panggil rows ke 0. Udah tuh. Jadi user password ini di bytecrypt nih semua. Nah, jika tidak valid nih, ini ngecek ini berarti valid nih. Jika ada yang prosesnya gagal gitu ya dari variabel ini tidak valid, return responnya 401, artinya passwordnya salah. Gitu ya. Tidak sesuai dengan apa yang diregister di sini. Passwordnya dia. Oke. Const token JWT nih. JWT dari nih JSON of token. JWT sync in. Ini sync in proses dari dia ya, cara penulisannya. ID, user ID, email, user email. Nah, udah bener nih. Selanjutnya proses environment JWT secret. Ini dari environment yang dari sini JWT secret
kita belum ada nih. Nah, expirednya berapa lama? 1 jam. Respon JSON-nya login berhasil, sama tokennya buat nih. Jadi ini proses membuat token menggunakan JWT ya. Oke, tokennya belum ada, nanti dibuat, expirednya 1 jam. Kalau error langsung respon 500. Kita coba buat login. Nih ingat ya, environment-nya masih kosong. Kita coba login dengan as user dari Faiz. Body, passwordnya pastikan sama 1-8. Kita coba login. Apa nih? Secret or private key must have be value. Bentar. Private key. Ini passwordnya kan. Ini 1 2 3 4 5 6 7. Coba kita cek dulu database ya. Select from user. Faiz udah ya, udah di Bcrypt nih. Selanjutnya kita coba login. Error 500. Header. Bentar. Middleware belum ada. Login hanya kayak gini. DB middleware belum, middleware entar. SQL belum dipakai. Add mail. Coba kita coba panggil deh. Select from user email. Ini 1, maksudnya ini ya, apa, dari request body. Kan kita pakai email kayak gini nih. Email tadi faizmail.com. String, kita cek, tek, salah ya query-nya. Oh ya, bukan is, apa satu lagi tuh, bukan is, apa sih namanya. Kalau di ini beda ya, query antara di front end dengan di Postgre-nya. Is ya, bener ya. Salah. Nih, sama dengan kok. Itu bisa. Abaikan lah. Lanjut. Ketemu. Ya, ketik 1. Ini ketemu ya, ada email ini. Nah, harusnya ketika login harusnya berhasil. Register belum ada, baik.
register di Bcrypt. Coba ulang. Rai. Langsung kita loginin. Tadi dicoba nggak ngapa-ngape. Hah? Environment. Coba nyalain. Udah, kan dari register berhasil masuk datanya. Wait, tunggu teman pintar. Ini kosong. Ya. Ini kita tes dulu deh. Ininya my super secret key ini ngasal ya sebenarnya. Kita login. Reva. Wow. Ntar. JWT diimport. Ini JWT. Ini JWT secret key. Oke, kenapa ya? Coba ulang. Raffi. Berhasil. Email password. Kenapa? .env config. Ntar. Gimana nih di login. Login. Nah, apaan sih? Berhasil. Apa nggak di save ya tadi ya? Nggak di save kali ya tadi ya? Kayaknya nggak di save bro. Coba ya, env-nya hapus dulu. Zai. Berhasil. Belum di save ini. Nah ya, env kosong nih ya, nggak perlu. Oke. Nah, ini proses login itu dia nge-create token, dimana token itu dari JSON Web Token. Selanjutnya kita buat proses logout, dimana logout tuh hanya butuh header, request header authorization, ini tokennya maksudnya gitu ya. Terus return jika not header, responnya token tidak ditemukan. Tapi kalau berhasil, logout berhasil, token dihapus. Kita copy paste. Selanjutnya kita di logout. Nih ya, di logout tuh jangan lupa pakai authorization ini, dimana ini authorization juga headernya. Terus diinisialisasi dengan bearer
terus masukin tokennya. Ntar ulang deh. Authorization bearer tokennya copy paste. Udah. Nah di outnya jangan lupa juga masukin tokennya yang udah kita copy paste dari sini. Kita coba logout, tes, send. Nah berhasil. Jadi harusnya mudah ya. Mudah guys. Ada pertanyaan? Ya pasti setiap login, new login tokennya beda. Apa ya bahasanya? Kalau proses OGI itu untuk ngambil apa ya? OGI apa ya bahasanya? Nge-bypass Shopee gitu ya. Shopee Seller Center. Itu pakai token prosesnya. Nah, tokennya panjang gitu. Kalau kita 1 jam expirednya. Kok dia tuh bisa berhari-hari, tapi kalau udah invalid dia login lagi, ambil lagi tokennya, masukin lagi di query-nya dia, dapat lagi datanya kayak gitu. Jadi token tuh bahaya sebenarnya kalau terlalu lama. Kita login ulang, misalnya ini udah logout. Iya betul, ini logout token ini ya, tokennya si siapa nih, Zai. Kita copy paste tokennya, terus kita login ulang nih ya. Ingat belakangnya U, depannya EY O Z 7U. Wow, secret was value. Kayaknya dia nggak boleh seringan deh. Dan bentar. Masa harus register lagi? Coba loginnya ganti user deh. Reva gitu. Hah? Error ya. Masa INV sih? Oh iya, INV ya. INV-nya dihapus. Oh iya. Ntar ya, berarti ini harusnya nggak perlu. Ini aja. Kita stop. Kita run dev ulang. Send. Hah? Wajib ya. Ntar.
bahasanya admin ya berarti ya. JWT secret key itu admin kunci rahasia, nggak perlu sama dengan login ya berarti. Udah, berarti kita isi JWT secret key, anggaplah super admin, my super admin apps gitu ya punya kita. Kita stop, run dev, kita login ulang. Ya benar, berarti JWT secret key ini salah satu parameter wajib dari syarat untuk ngegenerate token, dimana ini secret key yang kita buat gitu, nggak harus dari mana-mana sumbernya, nggak harus dari siapapun gitu ya, tapi benar-benar kuncinya kita untuk backendnya ini gitu loh, kayak gitu. Dari sampai sini ada pertanyaan nggak? Gimana? Beda-beda ngasal aja nggak apa-apa, yang penting ibaratnya setiap motor punya kunci masing-masing kan, kuncinya bentuknya masing-masing gitu, jadi terserah mau kuncinya bentuknya gimana, geriginya gitu ya, karena itu kuncinya kita untuk masuk ke backend kita gitu. Nah makanya kalau nggak salah di sini deh API nih ya, kita di sini gua mau bukan si cepat, makanya di sini proses di sini gua mau connect ke API-nya si cepat. Ini kan jatuhnya kita backend juga nanti ngegenerate jadi API kan, dimana API-nya tuh adalah ini API-nya tuh ini tutup dulu deh ya, API-nya ya ini nih API kita masih localhost, ntar mah API dot apa gitu ya, intinya ini kita masih lokal, ini API. Nah di dalam WhatsApp, obrolan WhatsApp ini gue mau connect ke API si cepat gitu ya. Nah untuk syarat-syarat untuk connect nih, dokumentasinya nih dari orang backendnya, lalu dia mau mengirimkan API key development, dimana API key development yang dimaksud Ibu Yumai gitu ya adalah ini dia API key JWT secret key gitu, bahasa ini gitu, jadi nggak boleh sembarangan orang bisa. Yes, penamaan bebas, mau admin key, secret key atau kunci key bebas lah namanya. Intinya nanti dipanggil jangan lupa di sini di tengah-tengah atau setelah generate serete gitu. Ya tadi kita coba kosong nggak bisa, jadi salah satu ini kan disebutnya parameter ya, ini kan ini ada function sing in ya, bener kan? Nah function sing in ini syarat-syaratnya ada 3. Satu, ID dan email gitu ya. ID dan email adalah dari sini request body. Selanjutnya ada secret key punya kita gitu ya, database kita. Dan terakhir adalah expired in berapa lama gitu. Nah itu syarat-syaratnya ini. Ya kunci buat masuk. Betul. Aman ya. Oke. Berhubung karena tugas kemarin yang terakhir paling terbaru kalian belum gitu ya, rata-rata baru Faiz doang yang udah.
Ya, dan Faiz juga belum pakai JWT gitu ya, bener gak Is? Ah, oke. Diupdate, ditunggu sampai jam 8 malam besok. Jangan sampai enggak, karena kita mau masuk ke table relasi gitu ya. Nah, dari JSON of token ini tugas nantinya ini buat endpoint register dan login gitu ya. Login ntar. Betul, betul. Ya, Bang. Apa? Ini pakai Postgre. Beda, beda. Hah? Maksudnya gimana? Salah, salah. Kita pakainya Postgre tetap. Kita pakai Postgre yang disebut SQL tuh ini query. Namanya query SQL. No query. Bukan. Ya, SQL tuh query gitu ya maksudnya. Ini ya tugasnya buat endpoint register, login, dan logout. Register pakai hash password, simpan ke database, loginnya verifikasi, dan kirim JSON of token. Nah, yang gimana? Ya, nah buat relasi belum, nih nanti. Tapi udah di spill nih ya dikit ya. Ketika kita mau buat relasi table di database gitu ya, nih kalian wajib punya table. Ntar refresh. Untuk relasi mana ya, giant wizard, grand wizard, object, mana yang ngecek create echo create table. Nah, kalian wajib punya table ini, card item, order item, order, payment, produk media, products. Sebenarnya gini, yang kemarin kita buat tugas tempo lalu adalah users dan produk, betul nggak? Tuh. Nah, yang kemarin gue buat itu di mana table user, ntar, table users. Nah, table users, ntar. Ini belum ada produk media ya. Oke. Sebenarnya produk media tuh mana sih, nggak bisa digeser. Oh, ini dia. Produk media tuh sebenarnya kemarin untuk masukin ini nih. Yes, betul. Cuma gua ke media harus JSON. JSON apaan?
Jason apaan sih? Tipe data. Emang ada apa Jessup? Dan intinya media tuh isinya array ya. Di dalam array ada objek. Jadi medianya tuh bisa lebih dari satu. Gitu ya, dimana ada tipe media yang ini image, tipe terus ada image kedua, dan ada tipe video. Tujuannya misal Shopify bisa diakses kan nih? Udah, lo jangan lupa kayak itu ntar. Nih media. Jadi image-nya bisa lebih dari satu. Terus kita bisa naruh video di dalam sini tuh. Contohnya seperti itu. Kurang lebih kayak gitu tampilannya nantinya. Ini front end database ya, bukan front end untuk UI. Front end UI itu yang ini nih. Kenapa? Iya dong, front end lah. Iya, tapi biasanya rata-rata mereka udah punya front end-nya si database. Tapi kalau projectnya dari nol, kayak buat API baru gitu-gitu ya, terus nambahin field, nah itu kita nambahin. Semua nih back apa ya, front end back end lah. Nah, tadi yang dimaksud dengan tipe media itu di sini. Nah, ntar buat query-query-nya coba gue buat deh. Jadi kalian tinggal copy paste terus ngegenerate table-tablenya dulu. Yang penting disediain dulu, sama dulu. Jadi ntar di relasi nggak bingung. Jadi ntar ada table A connect table B, connect table C, ada syarat-syaratnya. Kalau nggak salah tadi udah nggak, udah. Ya itu ribet ter. Nih endpointnya nanti, buat nanti ya, di spill dikit nih. Sorry, ini out require bukan kan? Nah, ini dia. Nanti hubungan antara table relasi ya, kayak gini. Table user connect dengan table orders dengan cara one to many. Satu user bisa punya banyak order, masuk akal kan? Satu user masuk banyak order. Jadi contoh, terus ini orderan pernah kita beli.
Aduh, ribet banget. Mas ya? Iya, ini apa sih nih? Drag segment complete line. Ini apa sih? 4. Oh, ribet. City building. Udah kan? City building. Dah, nih order. Kita pernah beli apa? Statusnya bagaimana? Maksudnya ini Reva. Jadi satu user nih, user Pasya punya banyak order. Selamat pagi gitu dong. Kayak gitu ya. Terus ada juga table users connect dengan card items, dimana jenis caranya one to many. Logikanya satu user bisa punya banyak item di keranjang. Kayak gimana sih contohnya? Contoh kayak gini. Ini kartel gitu ya kalau ini mah. Nih. Pages card. Card. Nah, tadi apa penjelasannya? Table user connect dengan table card item. Satu user bisa punya banyak item di keranjang nih contohnya. Jadi gunanya nanti ya database-nya user A, misalkan user Pasya punya banyak apa ya? Punya banyak item di keranjangnya gitu. Itu generik maksudnya dynamic kan, nggak mungkin setiap user sama gitu kan. Tujuannya itu si table card item. Selanjutnya nanti ada produk connect ke card item dengan cara one to many. Kenapa? Gimana analoginya? Satu produk bisa muncul banyak di keranjang. Satu produk bisa muncul banyak di keranjang. Jadi ini satu produk ini bisa banyak tuh, bisa kita panggil banyak. Nah, ini ada relasinya. Tuh, konsepnya kayak gitu. Terus order ke order item one to many. Satu order punya banyak item. Contoh. Nih, satu order ini cuma satu ya. Gue pesen yang banyak yang mana ya? Satu rata-rata. Gue check out dulu deh. Gak apa-apa kan nyoba nyepam. Kecil, kecil tuh. Tes spread. Nih tuh botol yang murah. 60.000.
Nih, satu order nih. Ini nomor nomor ordernya, satu orderan bener-bener. Tapi bisa banyak, beli barang, beli dua item untuk sekaligus bisa 5, 10, 100 bebas. Nah, itu ada relasinya antara ya iya, betul. Jadi orders, table orders nanti connect ke order items. Jadi satu order punya banyak item. Contohnya satu order ini bisa dua item sekaligus, nggak cuma satu. Ya, gitu ya. Terus mm-mm, akan ada relasi, jadi bisa multiple item tuh masuk dalam satu orderan. Masa jadinya ntar user atau customer mau check out, masa bisanya check outnya satu-satu, nggak mungkin. Nah, itu ada relasi gitu. Nah, terus ada table product connect ke order item. Satu produk, ini udah table orders connect ke payment. Nah, ini jenisnya one to one. Satu order punya satu pembayaran. Contoh, ini satu order nih, tapi pembayarannya satu kan, bener gak? 151 aja, masa double-double, ntar bingung. Nah, jadi order connect dengan payment. Ada table payment namanya nanti. Terus kalau apa? Sub, gimana tuh sub? Sum. Ya, betul. Jadi jumlahnya pembayarannya hanya satu. Masa iya kita 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 udah banyak item bayarnya beda-beda, nggak nyambung kan? Error nih, nggak masuk logika gitu. Terus ada table user yang terakhir connect dengan address. One to many. Satu user bisa punya banyak alamat. Contoh, nih gue punya 3 alamat tuh. 1, 2, 3. One to many. Satu user bisa punya banyak alamat. Dari dari table user connect ke table address dengan relasi gitu ya, one to many. Jadinya gini, jadi punya banyak tuh alamat bebas. Seberapa banyak alamat ya, gitu. Enggak dong, kan ada default pengiriman di mana kita kunci rumah kita mengirim ke alamat kita yang mana gitu ya. Bentar. Nih, ini akun, alamat, alamat. Nah, nih ya contoh. Gua pernah gue bikin alamat gitu ya di Kinder Castle buat ngirim barang makanan semua ke tempat daycare anak gua gitu ya. Nih satu alamat gue simpan. Terus gue pernah tinggal di Haji Raisan ya di Jakarta tuh. Terus gue pernah tinggal juga di Braga di Cosmos 6 gitu Bandung. Terus gue pernah juga tinggal di Parung Bogor. Gue pernah tinggal juga di Cafe 1 Jaksel. Terus gue pernah tinggal di rumah mertua untuk ngirim-ngirim barang. Terakhir gue sekarang lagi stay di Bandung, Jalan Kapling Cupu Manik 3. Nah, ketika kita defaultin atur sebagai alamat utama, kita alamatnya satu gitu. Tapi kita pernah punya history nih alamat mana aja. Tapi ketika check out, contoh, ini jangan sampai check out beneran nih, ntar gue dimarahin. Tos aja dah, tos aja. Oke, aksesoris deh. Tes sistem, nggak ada yang bisa ganggu gugat sama gue mah. Nih,
Ini contoh ya. Tadi gue punya 3 alamat. Nah, gue mau kirim kemana sih gitu. Jadi user dikasih kebebasan untuk naruh alamat terserah dia. Boleh kita limit 10, 5, terserah, bebas. Intinya tadi ya konsepnya bahwa mana dia tadi? Satu user bisa punya banyak alamat. Ini dia. Oh, gue mau kirim ke apa? Toses office gitu yang paling bawah alamatnya. Udah secara default dia kesana ntar. Gitu, Reva. Paham nggak sampai sini? Oke, paham ya. Beda. Ntar kita ke JSON Web Token dulu nih. Kalau belum selesai tugasnya, belum bisa berhasil generate token, kita gagal, nggak bisa maju. Jadi diharapkan untuk selesaikan, bahkan konsep-konsepnya dipahami, karena tugas besar nanti bakal repot kalau nggak paham. Gitu guys. Nah tadi bukan, ini gua tempelin di PPT. New slide. Apa ya? Analogi relasi table. Jelek banget ya. Jelek. Gue copy aja nih. Nggak ada kayak garis-garis ya. Adalah nggak apa-apa nih kayak gini tuh, udah. Dah, kurang lebih seperti itu. Nah, tugas kalian ini ya nomor 1 aja. Tapi PPT-nya masih sama nanti. Tugas berikutnya harusnya kita masuk ke relasi karena kalian belum. Jadi nanti aja gue nanti dah. Nah, untuk middleware nih terakhir ya. Bonus middleware out untuk validasi token. Kurang lebih mana dia? Middleware. Middleware. Replace. Oke. Mau dia. Nah, middleware itu ini isinya out require, request, respond next untuk berhenti nih ya, next. Dimana ada authorization headernya. Jika headernya tidak ada maka authorization missing gitu ya, tidak ada. Format bearer tokennya, tipe token, header split, spasi string. Jika bukan bearer gitu ya, contoh yang ini nih, kalau bearer tulisan bearer nih, logout ya nih, kalau tulisannya bukan bearer nggak mau dia. Atau bukan token gitu ya. Nah, bukan token, bukan ini, invalid headernya, formatnya. Verify-nya juga ada nih. Jika JWT verify token proses secret key yang ini tadi ya. Error decoded. Jika error, token expired error.
tokennya error. Tapi selain dari itu, maka 403 invalid token antara dua nih, token expired error atau invalid gitu. Nah, request usernya decoded, ini dari decoded ini stop. Itu untuk checker aja, jadi untuk checker ya middleware. Kalau error semuanya tidak terpenuhi maka dia masuk ke sini gitu. Nah, ntar ini dipakai buat apa? Ntar di table berikutnya. Jadi tugasnya yang wajib nih, gue blurin dikit deh, bisa nggak ya? Bukan ini, back. Nah, color in nih, dia buabuin seakan-akan ini bukan tugas ya. Aman nggak? Nah, yang nyala ini tugas kalian yang wajib diselesaikan. Hasil akhirnya nanti user dapat login register, password tersimpan aman di hash, JWT digunakan untuk proteksi root, dan relasi user ini nanti ping. Kok nggak masuk? Dah, kurang lebih seperti itu. Ada yang mau bertanya sebelum kita tutup? Kalau nggak ada, ya dah kita tutup. Kita tutup dengan alhamdulillah. Terima kasih sudah terima kasih sudah hadir, sudah mengikuti sesi ini dengan selesai. Diharap untuk menyelesaikan tugasnya segera ya, karena kita nggak bisa lanjut bener nih. Kalau nggak selesai kita nggak lanjut, sayang waktunya. Nah, jadi tugasnya ini aja, tapi create table-nya nanti disediain besok lah jam 8. Table apa aja sih yang buat besok gitu ya. Jadi gini. Ini kan ini jam mana sih jam? Jam. Nih. Jadi besok jam 8 malam gitu ya. Tugasnya dikumpulin. Nah, di jam 8 malam ini atau sebelum jam 8 nanti gua kirim table apa aja yang wajib kalian punya. Kita harus sama strukturnya, jadi nggak bingung nanti saat kita bikin relasi gitu ya. Ntar disiapin untuk besoknya. Jadi ketika besok materi relasi, tablenya udah siap, terus kita belajar kayak gitu. Database bebas, mau pakai database yang baru, database yang lama, bebas. Di upgrade gitu, bebas. Kurang lebih gitu. Oke, paham? Nah, telat ya nonton video YouTube-nya sampai selesai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.